Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, sinergi Masjid Baitul Arqam Kecamatan Karangpilang, insya Allah semuanya sehat. Sehat nggih? Alhamdulillah. Masih hidup semuanya? Alhamdulillah. Ya. Bersyukur kita kepada Allah bahwa hingga hari ini, hingga detik ini, di pagi ini kita semuanya masih hidup. Betapa banyak orang di luar sana bangun tidur sudah nggak hidup. Enten apa enten? Mboten semaput Pak, berangkat. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan kita pagi hari ini kita masih hidup, ya. Dan kita tidak hanya hidup, tapi kita juga sehat. Di luar sana itu banyak orang hidup tapi diuji dengan sakit. Saya kemarin ngisi 1000 orang di rumah sakit Menur, rumah sakit jiwa. Ngene-ngene nih Pak. Ya Allah, kalau kita melihat itu, Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat itu dan kita tidak bersyukur, kita enggak terima kasih pada Allah, itu namanya terlalu. Lah di sana itu setiap salipan sama orang, apalagi dideketin goyang guyu dewe. Lah gak bahaya ta niki. Segitu banyak orang setiap ketemu tuh, ya Allah. Lah hari ini saya insya Allah pagi hari ini bertemu dengan Bapak Ibu yang insya Allah orang-orang soleh semuanya, amin. Amin. Dan mudah-mudahan cepat masuk surga semuanya, amin. Amin. Enten sing pengen cepat masuk surga? Loh, tadi katanya amin. Loh, jenengan itu pun kampanye Pak Anies Muhaimin sanjange. Loh, lah kok kampanye. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian, tidak ada pilihan kata terbaik yang bisa kita ucapkan setiap hari selain alhamdulillah. Bangun tidur melek niku loh. Harus kita bersyukur, ya Allah alhamdulillah saya urip. Kemudian sadari nafas kita, ya Allah alhamdulillah saya iso ambekan. Coba kalau misalnya bangun tidur itu Allah kasih ujian, harus disemprot pakai oksigen, masya Allah, itu duit, itu biaya. Dan ini yang jarang kita sadari, yang jarang kita ada awareness, kesadaran dalam diri kita bahwa ambekan kita setiap hari itu mahal, pengumuman mahal, ambekan itu loh mahal. Masya Allah. Saya kalau kupas dari sisi sains, neuroscience atau neurospiritual soal ambekan ini, saya pernah beberapa kali sharing dengan Ikatan Dokter Indonesia, para dokter spesialis. Saya nanya Bapak Ibu sekalian, Dok, 24 jam kita itu ambekan kalau diuangkan duitnya berapa Dok? Duitnya berapa? Sampean pengen tahu Mas? Betul Dok, saya pengen tahu. Kita per jam itu menghirup oksigen sekian
liter. Kita menghirup ternyata nggak hanya oksigen, nitrogen, udara yang paling bersih itu juga kita hirup. Dan kalau dikonversi dalam 1 bulan nilainya 2 miliar. Pengumuman kurang lebih 2 miliar. Ambean tok pengumuman, ambean tok. Lah ini usia kita berapa sekarang? Ini ada yang anak-anak, ada yang usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau dikonversi ke uang, Masya Allah, hutang kita berapa ke Allah itu? Lah, seperti itu bendino isone mek sambatan toh. Enten hati yang itu ngerti sing sambatan terus. Pundi tiange wonten nah. Lho wonten sanjang. Gak bahaya ta niki. Heran kula niku. Sudah diberikan dari satu nikmat ambean tok yang nilai miliaran. Kalau di 1 tahun berapa, usia kita berapa, Masya Allah, kita tuh sugih kaya, Masya Allah. Makanya nek sambatan tok iku nek enten tanggane rencange teng Baitul Arqam sering sambatan dijendul mawon. Syukur. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu panggone berkeluh kesah, panggone sambat. Anak main HP sambat. Blonjone kurang sambat. Bapak kerja gak oleh kerjaan sambat. Semuanya al sambati. Sambat. Sampai anak desa jenenge sambatan. Mungkin dulu orangnya sambat ya. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, penelitian, saya mengumpulkan banyak sekali penelitian. Ternyata salah satu penelitian yang bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik dan anak-anak kita terprogram juga bisa jadi baik, itu dasarnya dari sini. Kita sadari nafas kita sadari hidup kita, dan kita mensyukuri itu. Masya Allah, bener banget ayatnya Allah itu. Betul 100% pol. Wa in ta'adana apa? Coba saya mau ngetes. Wa in ta'adana rabbukum lain syakartum la azidannakum. Masya Allah, itu bener pakai banget. Ternyata kata Allah, jika kamu bersyukur, kamu nggak minta, tak selesaikan itu urusanmu, ya keluarga, ya anak, ya Masya Allah. Dan saya banyak mendampingi orang-orang, alhamdulillah keluarga atau anak-anaknya yang dalam tanda petik lagi bermasalah, terutama maaf coret, anaknya pejabat ya. Maaf, esensi yang kami bangun pertama, pokoknya sadari jenengan itu masih hidup, sadar sih jenengan itu masih hidup, diberikan nafas yang plong, kemudian mata itu masih bisa melihat, syukuri ya Allah, mata ini masih bisa melihat ya Allah. Dan ini nek kelilipan terus, ini apa namanya, air matanya keluar terus, iki ya opong ini, aduh kemana-mana pakai mata satu, aduh kayak apa, pendekar mata satu, aduh kemana-mana sambat. Sekarang kita masih normal. Itu kalau nggak disyukuri, hati-hati. Nek kelilipan terus, syukuri itu. Kemudian tangan kita, syukuri masih bisa bergerak seperti ini. Nek sambatannya elingno, wih, iku cek senyambut gawe, cek kuat guys, syukur. Kaki kita masih bisa melangkah, gak keringingan, gak asam urat, gak kolesterol dan sebagainya, syukuri. Kalau kita mensyukuri semua itu dan berterima kasih setiap hari yang ada, Allah, alhamdulillah, Allah, Masya Allah, ini penelitiannya ajaib, ajaib. Ya anak-anak kita berubah, keluarga kita berubah, bojo sing awal iku cerewet, Masya Allah, tambah cerewet ya. Masya Allah. Ternyata ini ilmu esensial sekali yang menjadi pondasi kehidupan kita. Karena kami praktek
Dan saya ngajar banyak di kelas-kelas, baik itu di BUMN, mendampingi para pejabat mulai D-1 ya, di bawahnya direktur, middle management sampai ini. Kemudian banyak berbagi di perkumpulan seperti ini, kemudian di organisasi-organisasi masyarakat juga. Bangunan awal, pondasi awal yang mesti dibangun selain akidah ini nih, syukur sadar. Dan jenengan tahu Pak Bu, belajar ilmu sadar itu, menyadari ambekan itu ternyata mahal. Saya pernah belajar tuh sampai sekarang kalau nggak salah 25 jutaan. Iku belajar ambekan, menyadari ilmu ambekan itu loh. Belajarnya biayanya segitu. Oh, variasinya sekarang banyak sekali. Maka di pagi hari ini insya Allah saya berdoa untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesadaran untuk mensyukuri bahwa nikmat Allah itu sangat besar, sangat banyak, itu melimpah memenuhi langit dan bumi. Dan kalau kita menyadari itu, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Allah dengan tegas mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmatku, lah gak bisa, saking banyaknya, wakeh gak mampu menghitung. Maka jamaah sekalian ya, ingat mulai besok setiap hari bangun tidur yang dilakukan harus syukur. Ini kita sehidup semua tadi. Masih hidup nggih? Pangapunten, mohon maaf, yang merasa punya tangan kanan diangkat seperti ini. Yang punya saja, yang nggak punya nggak usah. Tangan kanannya diangkat seperti ini. Yuk, tangan diangkat seperti ini, diangkat, digerak-gerakkan. Oke, keduanya. Oke, sambil ngomong ke Allah, ya Allah, alhamdulillah masih bisa bergerak. Loh, coba nek stroke sakit begini, gak bisa loh Pak, gak bisa. Alhamdulillah. Sekarang yang tangan diangkat lagi, maaf ya. Oke, sekarang ikuti saya, minta tolong tangannya diletakkan di orang yang ada di sampingnya seperti ini. Nah, minta maaf, minta tolong. Pak Bu, ikuti saya, nggih. Tangannya ditepuk-tepukkan di orang yang ada di sampingnya. Ikuti saya. Pak, Bu. Ayo, mana suaranya? Pak, Bu. Pak, Bu. Ingat loh ya. Mulai besok syukur. Ojo sambat ae. Awas nek krungu sambatan. Tak laporkan ketua PW Karangpilang. PC, maaf ya, tak lapor no. Jadi kenapa saya ngingetin ini, karena esensi yang paling mendasar ya dari apapun dalam kehidupan kita, entah keluarga, entah anak, entah istri dan sebagainya, kalau kita bisa membangun ini, kita ngadepin apapun tenang, enteng. Ya, lanjut. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kok nggak muncul? Maaf. Lah. Nah. Masukkan lagi, dilepas. Niki kita sampai jam berapa nggih? Enten jam 10, enten jam 12. Sampai besok pagi dah. Pun jenengan tengah iki kalau tak mantuk. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mohon izin dulu ya, sebelum saya lanjutkan, mohon izin untuk kita saling bertaaruf, kita saling berkenalan ya. Nama saya Sahid, nama lengkap saya Sahid Sumitro ya. Biasa dipanggil Sahid. Konon katanya saya itu keturunan orang kaya di Indonesia karena di Jalan Sumatera ada Hotel Sahid. Nah, di Solo itu juga ada Hotel Sahid, Jakarta ada Sahid Property, Universitas Sahid. Alhamdulillah itu semuanya bukan milik saya ya.
Nah, kalau di Palestina banyak yang mati syahid ya. Bukan sangit. Kalau nah, Bapak Ibu sekalian, sehari-hari saya banyak ngajar ya, seperti ustadz-ustadz dari sini saya ngajar, tapi saya ngajar banyak di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Hampir di semua BUMN saya juga ngajar di sana. Terus perusahaan-perusahaan swasta atau multinasional juga saya ngajar di sana, dan saya sangat senang ketika kami diminta untuk sharing di kajian-kajian seperti ini. Apalagi di perkumpulan teman-teman di Muhammadiyah, anak-anak muda Muhammadiyah, kami banyak mendampingi juga di sana. Saya sangat senang ketika, karena ini bagian dari sharing, bagian dari transfer banyak pengetahuan-pengetahuan kami yang bisa kita belajar bersama seperti itu. Nah, jadi minta tolong kalau nanti kita ketemu di jalan atau dimanapun, kita minta tolong saya diingatkan ya, karena kami hampir setiap hari seperti ini, kadang 100, kadang 1000 orang gitu ya. Nah, kalau nggak diingetin saya lupa. Dan alhamdulillah kami punya keahlian, Bapak Ibu, kami punya keahlian di bidang, karena basic saya itu dulu saya sekolah itu gado-gado itu ya, ekonomi iya, teknik iya, psikologi iya, semuanya pakai belajar ya, senang belajar. Saya senangnya, orangnya senang belajar karena ditantang oleh istri saya gitu. Istri saya sampai kemarin kami balapan sama beliau. Dia duluan, tapi saya belakangan. Dia duluan lulus S3, kemudian saya nyusul. Nah, jadi kami berkomitmen bagaimana pengetahuan kami itu benar-benar bagaimana ya supaya bisa tersalurkan seperti itu, supaya sama-sama kita belajar dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini tema yang di request, oh ya, jadi kalau nanti setelah acara ini mau WA saya, misalnya butuh konseling ya, kayak karena saya punya lisensi atau sertifikasi di bidang ilmu konselor ya, saya juga praktisi hipnoterapi, kemudian praktisi NLP juga, pemrograman pikiran, kemudian praktisi yang lain lah ya, punya beberapa lisensi internasional. Jadi kalau mau sharing, kalau mau curhat, kalau mau WA monggo, dan jenengan nggak perlu mikir, saya nggak perlu dibayar ya, nggak perlu bayar saya kalau untuk curhat, kalau untuk misalnya pengen diskusi, kalau pengen butuh terapi misalnya ya nanti kita bisa diskusi atau bisa janjian. Pokoknya selagi saya kosong, insya Allah saya akan datang, insya Allah ya, sepanjang saya kosong, insya Allah. Pokoknya masalah-masalah kehidupan, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah ini, karena saya termasuk orang yang banyak masalah. Sehingga ketika ngomong masalah, insya Allah sambungannya ada. Baik, lanjut nggih. Nah, iki ket mau tas mukadimah niki nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah tentang gempuran gadget atau bahaya gadget untuk anak-anak kita. Siapa yang punya anak sejauh ini itu bukan kecanduan ya, tapi lupa waktu ketika main gadget? Ada? Ada? Ditanya ada, jawabannya banyak. Siapa di sini yang bukan anak-anak tapi orang tua? Orang tua itu maksudnya yang sudah menikah dan punya anak masih hobi main gadget. Wah, terima kasih kejujurannya, Pak. Ya. Nah, jujur. Ya mungkin beliau main gadget tapi dapat banyak duit ya. Nah, bisnis boleh ya. Kemudian siapa di sini emak-emak yang sampai seusia ini, misalnya masih muda atau sampai seusia ini sukanya masih buka-buka gadget? Oke. Nah, matur suwun pengakuannya. Apa bedanya
main gadget sama buka gadget terus? Ayo. Kita interaktif ya, kita interaktif aja. Apa bedanya? Apa persamaannya? Wes. Kalau main gadget itu hanya tertentu, kalau nggak buka gadget itu ingin tahu yang sesuatu yang belum diketahuinya. Oke. Maaf. Bahaya mana? Lihat satu dibanding lihat yang bawahnya didelok iku wae. Bahaya mana? Hah? Serius? Nah, baik, saya akan sedikit meluruskan di sini ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini fokus kita di zaman ini, fokus kita itu betapa banyak anak yang sudah dalam tanda petik kata orang tua itu kecanduan gadget. Pertanyaannya adalah the big question mark-nya adalah apakah orang tua yang mengatakan anaknya kecanduan gadget itu juga enggak kecanduan? Ini kok menang kabeh iki? Kita kadang-kadang nggak fair. Anak mulai, kebetulan kami saat ini dimintai tolong salah satu pejabat, anaknya itu main game sampai jam 3 pagi. Berangkat sekolah setiap hari gak sampai nang sekolahan. Sekolah nang sekolah Islam juga loh Pak. Masya Allah. Bahkan ada anaknya, Masya Allah, orang tuanya luar biasa, sowok ge. Wah, anaknya sekolah di sekolah Islam gede, terkenal, Masya Allah, main game sampai rumahnya kejual. Bapaknya nangis, aduh ya Allah, kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus fair sebenarnya. Kita harus fair. Dibandingkan dengan anak, kita itu membuka HP dalam 24 jam itu kira-kira berapa jam? Kalau anak misalnya membuka HP atau buka laptop main game, misalnya mulai malam jam 9 sampai jam 12 misalnya, berarti berapa jam? 4 jam. Berarti 4 jam. Nah, kemudian kita dalam satu hari itu kira-kira berapa jam ya? Pagi, siang, sore, malam. Kalau kita sama-sama 4 jam atau mungkin lebih dari 4 jam, nah, itu kadang-kadang kita nggak fair juga mengatakan anak-anak kita kecanduan HP. Berarti kita sama-sama nyandu. Makanya saya nggak setuju dengan istilah kecanduan. Saya nggak setuju dengan istilah kecanduan. Maka cobalah geser pilihan katanya, tidak lagi pakai kata kecanduan, tidak lagi pakai kata ketergantungan. Karena kata-kata itu membypass pikiran bawah sadar. Kata-kata itu melekat di pikiran dan melekat di hati. Nggak enak, kecanduan, nggak enak rasanya. Kalau sudah ada kata-kata anakku kecanduan, itu di pikiran, di dada itu nyesek, di pikiran nggak enak. Maka rubahlah kata-katanya. Jangan pilih kata kecanduan atau ketergantungan. Pilihlah misalnya, anakku sampai saat ini masih sibuk dengan gadgetnya. Artinya kata-kata masih sibuk bisa di switching, bisa digeser, entah itu kesibukannya bergeser besok, lusa dan sebagainya. Tapi selalu ada caranya. Bapak Ibu, perlu kami infokan bahwa di setiap generasi itu selalu ada tantangannya. Setuju apa setuju? Betul apa betul? Setiap generasi dulu sekali, sebelum ada sebelum orang bisa membaca menulis, itu ada zaman batu. Zaman batu itu bahaya enggak? Bahaya kalau batunya pakai ngelempar. Loh iya. Kemudian berkembang lagi, ada tulisannya di atas batu. Itu apakah bahaya? Dampaknya apa? Oh, tetap ada bahayanya. Waktu itu anak-anak muda ketika ada tulisan di atas batu atau di
di dalam batu, anak-anak muda itu cenderung menunduk karena pengen lihat apa yang ada di batu itu. Dan anak-anak muda itu seperti menghormati tulisan yang ada di batu itu, sehingga ada istilah menyembah batu. Ada bahayanya dulu itu, sampai si Socrates, si filosof sangat terkenal itu protes. Itu ada tulisan-tulisan di batu itu bahaya itu. Oh, nggak ada yang bahaya, kata yang membuat. Kemudian si Socrates itu belajar menulis. Saking asiknya belajar menulis, si Socrates yang awalnya nggak setuju, sekarang tulisannya banyak sekali. Oh, di dunia di googling aja tulisan Socrates, filosof Socrates, soalnya banyak banget. Dan itu yang mengilhami kata-kata mutiara, kata-kata bijak di dunia ini. Ternyata mulai zaman batu sampai zaman tulisan sampai zaman TV dulu, TV analog, TV yang gede-gede itu, TV tabung. Kalau TV itu rusak, gambarnya nggak jelas, diapain? Bewok, gitu kan? Masih ingat ya? Bewok. Oh, berarti saya bisa tahu umur jenengan berapa. Dulu masih ingat itu. Bahkan yang punya TV di desa waktu wong suwoge, kalau TV-nya bok, ternyata normal kembali. Apa dampaknya saat itu? Kalau anak melihat itu, oh ternyata mukulin barang itu boleh. Oh, maka dulu nggak heran kalau anak-anak itu melihat, mempraktekkan apa yang dia lihat. Gelut waktu cilik, saya jago gelut dulu. Nek nangis malah dikepruk. Ternyata apa yang saya lihat saat itu benar. Waktu kecil saya melihat gelut orang. Oh, di mindset saya, itu boleh. Dan itu saya lakukan dulu waktu kecil. Sama Pak, sekarang itu sama. Selalu ada tantangannya. Dulu waktu zaman Nokia yang besar itu, ada yang masih punya? Ada ya? Itu yang kalau dipakai lempar anjing mati itu ya Pak. Siapa yang dirugikan? Apa dampaknya? Selalu ada dampaknya. Ketika Nokia muncul, HP-HP lama muncul, pager, dulu ada pager. Pager itu mulai tersisih. Dulu orang pakai pager, masya Allah gayanya minta ampun. Dipasang di sini sabuknya gini ya. Kalau jalan itu diketok-ketok nih ini. Gawaya tok. Padahal orang punya pager itu, mereka itu karyawan, nunggu instruksi, tapi gayanya minta ampun dulu. Terus ketika Nokia dan kawan-kawannya itu masuk, mereka tersisih. Itu dampaknya, selalu ada bahayanya. Dan mulai generasi kita itu generasi apa? Ada baby boomers, saya termasuk generasi X saya, generasi X. Bapaknya mungkin, abahnya mungkin X ya Pak, ya Pak ya. Nah, yang di sini, yang depan-depan ini, yang kayaknya baby boomers ya, generasi senior. Saya kalau mau bilang tua nggak enak, senior ya. Generasi yang lahir tahun 70-an itu generasi X namanya. Kemudian generasi yang lahir tahun 80-an itu masuk generasi Y. Kemudian di atasnya lagi masuk generasi Z. Sekarang ini digital native generasi milenial, bukan milenial tapi generasi digital. Nah, selalu ada dampak di setiap generasi. Makanya jenengan nggak usah terlalu sambat, waduh ini bahaya pol ini. Enggak. Artinya mulai dari dulu itu selalu ada dampaknya, selalu ada ininya generasi. Terus gimana caranya? Yang penting kan itu, betul apa betul? Yang penting kan how to, gimana caranya. Nah, sebentar, wes ini tak cepetin aja ya. Yang penting itu ini. Yang penting caranya. Nah, penelitian di Asian Parent ya, Akademi Dokter Anak Amerika dan Perhimpunan Dokter Anak Kanada menegaskan usia anak 0 sampai 2 tahun tidak boleh pengumuman tidak boleh terpapar oleh teknologi sama sekali.
Hati-hati anak setahun baru jalan itu nek bapak iku nyekel HP ya, dia pasti pengen lihat. Betul? Emak ibunya pegang HP aja, dia pasti pengen pegang. Apa ini? Apa ini? Di gini. Kemudian lihat si siapa? Syukur kalau yang dilihat misalnya anak-anak yang ini, anak-anak penghafal Quran atau anak-anak yang baca sholawat atau si Aiswa Nahla itu, ya syukur kalau itu yang dilihat. Tapi kalau yang dilihat itu yang di TV-TV itu karikatur, kartun itu loh Pak, apa? Upin Ipin, SpongeBob. Nah, waduh, kalau itu yang dilihat, wah, ciloko ya. Nah, jadi yang masih punya anak kecil atau cucu, please deh ya, 0 sampai 2 tahun jangan dilihatin. Kalau mau buka HP masuk kamar atau keluar, jangan dilihatin itu HP pada anak. Ini betul banget, setuju banget saya. Saya punya anak kecil. Dulu waktu kami memang tidak memperkenalkan HP, Bapak Ibu, dan kami tidak punya TV ya. Saya nggak punya TV di rumah. Bukan berarti nggak bisa beli, tapi memang kami komitmen. Kami senang belajar, di rumah kami nggak punya TV. Ya tujuannya kami pengen selamat, anak-anak kami juga mempersiapkan generasi yang selamat, yang rahmatan lil alamin lah gitu. Sehingga yang di rumah itu anak mulai kandungan itu bagaimana kami berusaha memprogram. Jadi bisa Pak, sudah ada ilmunya memprogram anak dalam kandungan itu bagaimana senang ngaji, bagaimana mulai menghafal. Jadi ketika lahir procet, itu tangisannya pun beda. Ketika dia mulai belajar ngomong dan sebagainya itu, karena yang didengerin di dalam mulai dalam perutnya sampai dia lahir itu kata-kata yang baik, kemudian bacaan-bacaan Quran, dia udah nggak asing. Baru pertama bisa ngomong, misalnya saya sering mengatakan atau saya sering ngaji, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Anak saya itu alhamdulillah mulai ini waktu masih terbata-bata ngomongnya, ternyata ngomong lancarnya itu justru ngaji, bukan ngomong perbalnya gini. Pertama bisa ngomong ya mama, ayah, mama, ayah, mama, ayah. Tapi yang paling lancar dari itu adalah justru ngajinya. Itu. Sekarang baru 2,5 tahun, wis tuwek ini dikai rezeki Pak, masya Allah, alhamdulillah. Sekarang baru 2,5 tahun, ngomongnya sudah banyak, alhamdulillah. Dan surat-surat pendek Al-Waqi'ah alhamdulillah sudah hafal, Al-Mulk, Asmaul Husna, ya karena hampir setiap hari diperdengarkan. Dan belum ada kekhususan untuk ayo menghafal. Enggak, setiap hari diperdengarkan, saya yang membaca, emaknya juga yang membaca. Apalagi kita tuh kalau mau tidur kita selalu bareng-bareng, ayo doa dulu, doanya bareng-bareng itu ya, doa yang jenengan hafal lah gitu. Paling yang jenengan hafal kan Bismikallahumma amut wa ahya, kan gitu biasanya. Ya boleh lah daripada enggak sama sekali ya. Tapi kami berusaha Pak, menyamakan itu dengan keluarga. Mau tidur baca doa bareng, baca trikul bareng, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah bareng, ayat kursi bareng. Karena diulang-ulang terus hampir tiap malam, ya hafal anaknya Pak, hafal. Ayo deh ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya anak 2 tahun setengah Pak, hafal. Trikul, qul huwallahu ahad. Itu karena setiap hari. Dan kalau seperti itu, apakah anak saya nggak lihat HP? Lihat pastinya. Bapaknya buka HP, emaknya juga buka HP. Tapi kami itu punya area khusus Pak. Maksudnya area khusus itu
mulai karena kami sama-sama kerja ya, nyampe rumah itu HP sudah ada tempatnya, gitu. Kemudian misalnya di rak yang tinggi sehingga si anak nggak sampai ngambilnya nggak giuk itu nggak sampai ya, gitu. Nah terus boleh telepon boleh apa ketika di luar rumah, sehingga suaranya nggak terlalu didengarkan oleh si anak, karena apa yang didengar anak ditirukan. Contoh, saya nyetir Pak, disalip uang, turun dari terawas diserempet orang Pak, duas, mobil saya penyok, padahal baru keluar bengkel, mulus-mulusnya baru saya cat ulang, mulus-mulusnya penyok, duas, waduh, dan dia lari, mobil Avanza waktu itu lari, ini orang kejar, mau saya kejar Pak, hei berhenti. Kemudian istri saya, ya, gak usah. Nah terus dia terus aja laju Pak. Kemudian anak saya ternyata berhenti. Loh kaget saya Pak, nirukan persis. Ya Allah, lah ini misalnya dicontohi sing gak bener terus gak bahaya ta. Ya Allah. Coba yang punya anak kecil, yang bawa anak kecil, mana yang bawa anak kecil? Coba anak kecil dirangkul, mana anaknya? Ayo. Anaknya mana anaknya? Oke, anaknya. Oke, mana anaknya? Ayo, pegang kepalanya. Yo, mana yang bawa anak kecil ini? Oke, kalau bawa kopiahnya dilepaskan dulu. Pegang kepalanya gini. Ayo. Pegang kepalanya. Jenengan meskipun hafal doanya ya, ini doa yang sering sekali dibacakan oleh Rasulullah kepada siapa? Ibnu Abbas minta, ya Rasul, tolong saya didoakan ya Rasul supaya saya itu hafal Al-Quran dan hafal banyak sekali hadis. Dipegang sama Rasulullah, apa doanya? Allahumma faqihu fiddin wa alimhud ta'wil. Ambil pegang tuh. Karena di tangan kita ini Pak, kalau hati kita itu lagi baik, bagus, dan banyak zikir-zikir yang kita lakukan, itu energi kita itu mungkin lebih dari 600 atau 700 kalau penelitian David Hawkins. Energi positif, energi keberlimpahan. Kalau difoto, kalau kita tuh banyak zikir, hati kita tenang ya, ini warna aura di tubuh kita warnanya bisa biru, bisa hijau. Dan itu kalau kita pegang anak kita, Masya Allah, itu dahsyat Pak, masuk gitu. Sambil dirasakan ini Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah muncul, sambil energinya masuk di kepalanya. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kemudahan pemahaman agama ya Allah, dan mudahkanlah untuk mentafsiri semesta raya kitab-kitabmu ini ya Allah. Masya Allah, itu kalau dilakukan setiap hari Pak, kita itu kayak bisa men-switching anak kita. Anak kita itu kayak ya karena Allah yang kita akses, energinya Allah yang kita akses, kita mohon pada Allah, kemudian energi itu kita masukkan lewat kepala anak kita. Masya Allah. Ya karena ini penelitian, paling enak itu ya, penelitiannya ada, kita praktekin. Masya Allah Pak, itu. Makanya yang punya anak kecil, yang belum tantrum, yang masih aman, nah sering-sering doa. Apalagi mau tidur, apalagi ketika anaknya ngantuk-ngantuknya. Ketika ngantuk itu saat tepat untuk memprogram mereka. Kalau jenengan sering dengar hipnosis, tolong anakku dihipnosis. Pernah anaknya pejabat itu datang, Mas tolong anakku dihipnosis Mas. Loh kenapa Pak? Iki Masya Allah game tok, PlayStation tok, ampun aku, tolong dihipnosis. Iki agak sing salah paham. Saya bilang nggak mau saya Pak, nggak mau. Loh tak lapor no bosmu loh kalau nggak mau. Waktu itu saya ikut psikolog sangat terkenal ya. Tak lapor no bosmu loh. Oh nggak apa-apa, silakan aja dilaporkan. Marah-marah beliau, marah-marah. Ya saya bilang
ini bukan soal hipnosis atau tidak, Pak. Bukan soal itu. Anak sampai tantrum itu, kalau nggak main, Pak, kalau nggak main HP, Masya Allah. Ini kisah nyata. Saya jam 3 pagi ngajar di Batu, didatangin oleh seorang dokter. Saya praktekin ya. Anaknya itu, Pak, pegang HP gini sampai gini, Pak. Kemudian karena orang tuanya itu mewangkel gitu, Pak ya, dia ambil HP-nya. Dan yang jenengan tahu apa yang dilakukan? Dia tuh waktu itu karena papanya itu terbuat bukan dari tembok ya, dari kayu. Dia tuh, Pak, dia tuh lari, kepalanya dibentur-bentur. Kaget kabeh toh. Ngantuke hilang toh. Wis. Maaf sengaja. Tapi itu kejadian beneran. Kejadian beneran. Terus saya bilang, "Ya Allah, Pak, udah berapa lama, Pak? Pak, Bu, maaf ya, kalau sudah seperti ini tolong jangan pernah menyalahkan anak. Jangan pernah. Ini karena pergaulan dia. No. Stop blaming. Stop nyalah-nyalahin. Stop excuse. Stop mencari alasan. Stop denial. Stop untuk tidak menerima masukan. Stop B itu blame, mencari-cari alasan. Anaknya kayak ngono golek alasan ya. Kemudian stop yang kedua, excuse. Di samping nyalahno orang lain, itu mencari-cari pembenaran. Dan stop denial. Nek dikandani ngawel, disingkat bed. Orang seperti ini lebih baik, bed itu kan kasur, lebih baik nong kasur ya. Ada loh, Pak, wis anaknya kayak gitu nyalahno anak terus. Ya Allah, Pak. Nah, terus saya bilang, terus Bapak pengennya apa? Ya aku pengen anakku normal. Kalau pengen anaknya normal, ya saya bilangnya, Pak, ikuti aja kata Quran. Paling gampang, paling mudah sudah. Gimana? Ayo balik. Bapak mau balik ke Quran? Mau. Bapaknya ini dokter di rumah sakit, ibunya kepala puskesmas, kurang apa? Masya Allah. Wah, anaknya tantrum. Akhirnya, ya Pak, yang penting entar malam, karena waktu itu udah jam 3 pagi, ya sudah, kita mau balik aja, kita balik. Anaknya biar, Pak, dia biar tidur. Tapi dia nggak bisa tidur, dia sebentar lagi tidur. Sebentar lagi tidak tidur. Akhirnya anaknya tidur. Bapaknya, Bapak, kalau mau anaknya normal, balik ke Allah. Gimana caranya? Satu, anak sampai kayak gini, itu karena dosa bapaknya, dosa emaknya, bukan anaknya. Anak seperti itu kan karena di rumah dia nggak ada yang diajak diskusi, dia nggak pernah dipeluk, nggak pernah disentuh, nggak pernah dipuji. Jadinya seperti ini. Bapak sibuk, Bapak mesti tobat, sholat tobat, Pak. Waktu sholat tobat, waduh bener. Pak, saya enggak tahu apakah Bapak benar-benar tobat atau enggak, saya enggak tahu juga ya. Tapi semua balik ke Bapak. Kalau sekian langkah ini Bapak lakukan, maka insya Allah 3 bulan, saya pakai penelitian paling lama 90 hari gitu ya. Insya Allah 3 bulan anaknya akan berubah, insya Allah. Tapi yang penting satu, Bapak stop nyalah-nyalahin anak. Bapak stop untuk marahin anak, Bapak stop untuk menghukum dia. Stop. Yang harus dilakukan langkah-langkah. Nah, ternyata benar, Pak. Beliau komitmen untuk itu. Karena saya malu. Mosok dokter anaknya kacau kayak gini, malu saya, Pak. Nah, ya sudah, jenengan tuh ternyata lebih mikir penilaian manusia daripada dosa di hadapan Allah. Maka terserah jenengan pilihannya apa. Enggak, saya mau benar-benar mau bertobat dan supaya anak saya ini. Benar, Pak. Beliau itu akhirnya balik ke Allah. Anaknya ini perlahan-lahan menjadi baik. Waktu anaknya benar-benar sembuh, saya diundang main ke rumahnya, Pak, di daerah Bondowoso. Masya Allah, pulang, Pak, saya dibawain tape sak pickup ya.
Masya Allah. Nah, waduh. Jadi ini Pak ya, rumusnya ini ya. Nah, anak usia yang cukup berbahaya ini, anak usia 6 sampai 18 tahun, ini ngeri Pak, ngeri. Apa yang paling sering diakses? Maaf. Yang paling sering dibuka, diakses adalah apa? Ya, maaf, video porno. Sekarang 2021 kalau nggak salah, di samping gedung MK ada 6 orang anak SD, mereka lagi melakukan kompetisi Pak, kompetisi. Kompetisinya apa? Maaf, kompetisinya itu mereka mereka berlomba-lomba untuk banter-banteran melakukan onani. SD Pak, ngeri Pak, ngeri. Terus dibawa ke KPAI, diwawancarai. Loh, kok iso ngono iku tekan ndi? Apa yang kau lakukan setiap hari? Nonton video porno dari HP. Sehingga sak konco ini kumpul Pak, saya lomba banter-banteran. Ya Allah. Sampai akhirnya Bunda Eli Risman itu sampai ngeri, nangis-nangis mengajukan judicial review undang-undang pendidikan anak. Tidak tahu sudah di ACC apa belum itu ya. Anak-anak seperti ini ngeri sekali, bisa jadi monster. Jenengan kalau pernah dengar di Sidoarjo ada sebuah panti atau menamakan dirinya itu ada penghafalnya juga, 21-an anak gitu ya. Ini pengasuhnya sudah tangkap polisi semua, adik kakak. Sekian puluh anak itu semuanya mengalami kekerasan seksual di sodomi. Itu masuk TV nasional semuanya itu. Saya salah satu tim yang diminta untuk mengembalikan lagi mental mereka. 21 anak Pak di sodomi. Dan ini monster Pak, monster. Ngeri Pak, ngeri. Apa yang dilakukan oleh mereka? Diajak nonton sama ustadznya lewat HP. Masya Allah, wah, ngeri. Lah terus piye carane supaya kita itu aman? Ya, wes kita masuk ke caranya saja ya. Oh ya, ini penting ya. Kalau anak-anak kalau kita atau anak-anak sering lihat HP, itu akan ada kelelahan pada mata ya, atau computer vision syndrome. Ini dialami oleh 0 sampai 90% pengguna gadget karena terlalu lama melihat layar gadget. Hati-hati kalau sering lama-lama. Saya itu sekarang sudah nggak kuat karena saya banyak kerja di laptop. Kalau gadget saya nggak terlalu, kecuali kalau ada telepon aja, kalau hal-hal penting aja. Tapi saya yang paling sering interaksi laptop karena harus bikin materi seperti itu. Kalau lebih dari 2 jam saya sudah nggak kuat sekarang itu. Makanya penting bagaimana mensiasatinya. Kebiasaan menggunakan gadget sedari kecil membuat kebanyakan anak rentan mengalami miopi atau mata minus. Nah, hati-hati ya, anak-anak sekarang itu cilik-cilik nggak kacamata kabeh ya. Nah, kemudian tipsnya adalah jauhkan gadget dari mata, jaraknya biar agak longgar gitu ya. Kemudian tutup dengan kedua tangan saat mengistirahatkan mata. Nah, kadang-kadang kalau seperti ini saya sering lihat ke sana, itu tujuannya adalah supaya nggak fokus di sini, kadang-kadang kedip. Penting untuk berkedip itu penting Pak. Teknik mengistirahatkan mata itu bisa setiap 20 menit istirahat selama 20 detik. Nah, atau dipijat-pijat gini ya. Yang cara mijatnya itu seperti orang tawaf ya, putarannya itu. Tapi harus dengan lembut, nggak boleh ada kuku panjang gitu. Atau bisa pakai mentimun atau bengkoang gitu ya, supaya matanya dingin gitu. Nah, terus kita masuk ke how to deh. Oh iya, sebentar. Ini ada salah satu video ya Pak, coba dilihat ya. Ini kelihatan nggak ini? Ini anaknya main game online, emaknya itu gregeten. Oh, nggak ada suaranya. Itu mau ngamuk ya, marah, barang-barangnya itu dibanting sampai anaknya itu, sampai dalam penelitian itu anaknya kayak kerasukan.
Jadi teriaknya itu sudah seperti teriaknya makhluk goib ya. Loh, iya asli Pak, betul. Teriaknya si anak itu, tapi nggak ada suaranya, nggak kerungu juga ya. Terus tak lewatin aja wis. Nah terus gimana caranya? Nah yang pertama ini Pak, yang pertama nggak ada pilihan lain, kita mesti terus berdoa. Setuju ya? Pokoknya yang punya anak kecil, kemudian cucu-cucunya jangan pernah capek lelah untuk berdoa. Jangan egois, jangan mendoakan diri sendiri, itu namanya egois. Doakanlah pasangan kita, doakanlah emak bapak kita, doakanlah anak-anak kita, dan jangan lupa titip satu hal lagi, karena saudara kita di Palestina seperti itu, tolong doain juga, selipin doa-doa kita ya. Nah doa kalau nggak iso blas minimal istighfar wis, minimal istighfar. Gak iso istighfar ya apa yang gak iso istighfar ya. Nah solusi dari setiap masalah itu ada di sini Pak, memperbanyak istighfar. Rasulullah bersabda, siapa saja yang rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi Pak, kita harus sadar dulu kalau anak sekarang itu, anak itu bisa dikatakan kecanduan kalau anak itu ketika main game itu sudah mengeluarkan duit, pakai uang, itu namanya kecanduan. Atau ukurannya kalau misalnya dalam seminggu lebih dari 36 jam ini berarti kalau per hari berapa jam ya? Nah misalnya sampai ratusan jam dalam satu minggu, itu berarti boleh dikatakan, jangan pakai istilah kecanduan lah ya, nggak enak, terlalu sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Nah kalau yang namanya, karena ini sudah sangat umum ya, kecanduan, pokoknya kalau main itu sampai ngenteknya duit atau dia dapat duit, nah, itu bisa dikatakan kecanduan. Tapi beda lagi kalau toko online atau apa namanya bisnis online, itu murni bisnis ya, bukan soal kecanduan atau bukan soal gadget minded gitu ya. Nah jadi jenengan mesti sadari dulu, ya Allah, anakku ya Allah, anakku ini milikmu ya Allah, saya ikhlas menerima anak ini ya Allah, anak yang dalam tanda petik, karena bahasa jenengan nyaman pakai kecanduan, ya wes kecanduan, anakku ya Allah, kecanduan HP, maku emosi terus, mau amuk ya Allah, saya ikhlas menerima ini ya Allah, saya pasrah padamu, kembalinya akhlak anak saya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau hafal Sayyidul Istighfar ya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan nafsuku. Maksudnya nafsu ngamuk nang anak, nafsu muring-muring, nafsu mikir engko anakku dadi apa, itu kan nafsu yang enggak baik. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Itu Sayyidul Istighfar. Jadi banyakin istighfar dulu ya, banyakin istighfar dulu. Karena begini, otak kita ya, daya listrik otak kita tuh mempunyai daya 5 sampai 10 watt. Nah, Bapak Ibu, ketika kita banyakin istighfar, maka snap-snap di otak kita, saraf-saraf di otak kita itu listriknya itu terproduksi jauh lebih banyak lagi, besar. Ketika kita banyak, kita sadar dulu, ya Allah, anakku ya Allah, disadari, diterima dulu, saya terima ya Allah, saya terima ya Allah, dan saya mohon padamu, saya pasrahkan padamu kembalinya akhlak anak saya. Istighfar, astagfirullahaladzim, itu kita ini, tubuh kita itu listrik dalam otak kita itu terproduksi gede sekali, besar. Dan kalau sudah terproduksi besar seperti itu, kemudian ini jangan didiemin. Kalau di agama masing-masing orang itu punya frekuensi. Kita punya frekuensi, anak punya frekuensi, suami punya frekuensi.
Masing-masing orang punya frekuensi. Frekuensi yang paling dekat itu antara anak sama orang tua. Yang paling dekat lagi emak sama anaknya. Yang paling dekat lagi. Sampai lupa pakai kopi ya. Nah, kalau emaknya sering istighfar, pokoknya sadari apapun masalahnya, sadari dulu. Ya Allah, ditinggal bojo, ya Allah, loworo atiku, ya Allah. Sadari, ya Allah, saya terima, ya Allah, saya terima ini, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah, saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Terus istighfar. Yang banyak, Rasulullah aja istighfarnya berapa kali? Sudah dijamin masuk surga, surga paling tinggi, maksum, gak ono dosa, pasti masuk surga. Tapi istighfar masih 100 kali. Lah jenengan hisab masih menegangkan, nasib gak jelas, kapling surga sebelah mana gak tahu, tapi istighfar masih pelit. Assalamualaikum, stop, hilang. Lah terus piye guys? Gak bahaya ta iki? Nah, maka kalau kita merasa banyak dosa, kencengin istighfar, ngejejekin jempol istighfar. Astagfirullahaladzim, udah percaya aja sama hadis ini. Apa yang dijamin di situ? Solusi dikasih. Apalagi penyelesaian setiap masalah, memberikan rezeki loh, istighfar. Wow, kalau kisah-kisah istighfar banyak banget kan, Masya Allah. Jadi kalau punya masalah apapun, langkah pertama istighfar. Saya dulu orang banyak masalah, setelah tahu ilmunya, ya istighfar, belajar kemana-mana. Oh ya, setelah masih belum puas belajar ya, setelah towuk melanglang buana, balik, ya Allah, nggak ada ilmu yang lengkap dan holistik selengkap Al-Quran. Istighfar ada dalam Al-Quran? Ada. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina la atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan ma wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wa fil asharihum yastaghfirun. Kata Al-Quran, istighfar kapan waktu yang tepat? Menjelang sahur, menjelang subuh. Tapi di setiap habis sholat, istighfar ya harus terus. Jadi masalah apapun, gak hanya masalah anak gadget, masalah apapun istighfar. Insya Allah gak perlu waktu lama. Pokoknya hati ditata dulu, pikiran ditata. Mulai hari ini gak boleh ngamuan lagi. Wes ojo ngamuan, gak boleh gampang emosi lagi. Cepet tuwek. Sing wis tuwek ya apa? Tolong minta tolong tangannya. Letakkan di orang yang ada di sampingnya. Ikuti saya. Pak bu, wes ojo ngamuan, wes tuwek. Nek ngamuan gampang ditekoni penyakit, gula darah naik, darah tinggi naik, cepet stroke. Ojo ngamuan yo. Tolong ganti yang kiri ya. Yes. Ayo ikuti saya. Pak bu, matur suwun, terima kasih, arigato, xie, sudah diingatkan. Sampean juga, awas nek ngamuan, awas nek murang-muring
Awas nek sambatan ae tak laporno Pak Ustadz. Tak tunggu dong pintu keluar. Matur suwun. Jadi ini yang pertama. Yang pertama doa ya, minimal istighfar. Doain. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Doain untuk anak-anak kita supaya kalau misalnya nggak hafal, ya Allah aku berlindung padamu, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah jauhkan anak-anakku dari bahaya gadget. Karena gadget ini termasuk narkoba sekarang itu. Pengumuman narkoba itu nggak hanya yang diminum, nggak ada yang dihisap sekarang. Gadget itu masuk, udah itu bisa dikatakan karena ada ketergantungan di sana. Otak di sini ada titik pituitary namanya. Titik pituitary itu kalau diberdus masuk ke dalam, disinilah diproduksi hormon-hormon bahagia, hormon endorfin, dopamin, serotonin. Ini di sini diproduksinya, di dalamnya sini. Kalau kita seneng, happy, hati kita tenang, nggak ngamuan, hormon-hormon itu akan diproduksi. Endorfin, dopamin, serotonin diproduksi. Sehingga ketika itu diproduksi secara banyak, dengan istighfar mungkin, dengan sedekah mungkin, dengan kebaikan yang lain, jangan lupa itu dikirimkan ke anak kita sambil relaksasi sebentar. Astagfirullahaladzim, sadari energi ini, kemudian sambil dibayangkan energi kebaikan ini jenengan kirim ke anak kita. Penelitiannya energi ini bisa terkirim, bisa nyampai. Kirimlah ke anak kita, ya Allah saya kirimkan energi kebaikan ini ya Allah ke anak saya, supaya anak saya tenang, supaya anak saya selalu di jalanmu, dan supaya anak saya rajin ngaji misalnya. Kirimlah itu. Masing-masing kita punya frekuensi, namanya frekuensinya asbuzanab. Mohon maaf kalau tempatnya di sini nih, di sini. Maaf, di sini tempatnya. Kalau dulu biologi namanya apa? Tulang katak atau sarikadatu, atau di agama lain itu relik. Yang itu kalau antara anak sama orang tua itu kayak strumnya adalah deket banget. Makanya kalau ibu gampang marah, bapak gampang marah, ya cepet banget masuk ke anak karena frekuensinya deket banget. Jenengan waktu mengandung, yang masih muda yang mau mengandung lagi, kalau jenengan sedih, kalau jenengan itu marah atau emosi, kadang-kadang si bayi nendang-nendang, betul? Bayi itu nendang-nendang, aduh, ditendang bayi, rek. Itu artinya bayi pun merespon kesedihan jenengan, merespon emosi jenengan. Maka hati-hati, itu sudah bisa ditangkap. Terlalu banyak yang harus kita pelajari ya, banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang pertama obatnya kita doa ya. Doain anak kita. Jangan pelit mendoain anak kita. Terus saja doain ya. Kemudian saat kita berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari dan mencocokkan dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta. Jadi kalau pikiran kita itu, waduh, engkau anakku ini kecanduan terus, itu sama halnya kita tuh memprogram semesta itu, kecanduan. Dan kalau itu terjadi, loh bener toh kecanduan temenan, itu karena pikiran kita. Hati-hati, ya, hati-hati. Sampai hilang. Sebentar. Nah, manusia itu adalah magnet, dan setiap detail peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik atau undangannya sendiri. Kadang-kadang penyakit yang menimpa kita itu karena kita sendiri yang mengundang, karena pikiran-pikiran kita sendiri. Gitu ya, makanya hati-hati. Nah, terus yang kedua, obat yang kedua, pendampingan. Nah, ini yang penting. Yang penting waktunya sudah habis. Dilanjutkan enggak ini? Sudah? Gak perlu dibahas? Yes, bentar ya. Nah, diteliti Pak, diteliti. Ada 2 orang kembar yang sudah sama-sama berkeluarga. Yang satu no gadget dalam rumahnya, no teknologi. Yang satu gadget minded, teknologi minded, IT minded. Ternyata sama-sama diteliti kehidupannya, yang sini itu IT minded, yang sini itu sama sekali di rumahnya nggak ada IT, nggak ada gadget dan sebagainya.
Oh, ini anaknya semuanya kumlot. Yang sini, yang nggak ada IT ini, kumlot anaknya di university yang paling bergengsi di Amerika, kumlot, hebat. Sementara yang sini, yang IT minded, ternyata anak-anaknya juga hebat semuanya, sukses semuanya, jadi orang besar semuanya. Diwawancari, loh, gimana caranya? Kok bisa? Nah, ternyata kuncinya adalah body system atau pendampingan. Kuncinya adalah pendampingan. Gimana cara mendampingi? Nah, ini yang penting supaya anaknya enggak main gadget terus. Apa yang harus dilakukan ketika pendampingan? Nah, ini yang penting. Yang pertama ya. Kita mesti jadi contoh yang baik. Kita mesti jadi contoh yang baik. Contoh yang baik itu di rumah kalau mau marah-marah, tolong jangan di depan anak. Ya, jangan di depan anak, karena itu pasti contoh. Kemudian kalau buka HP, ya, kalau mau jadi contoh yang baik, lebih baik minggir. Jangan kelihatan anak. Apa boleh di kamar mandi? Ya terserah lah. Pokoknya di kamar mandi jangan ngaji ya. Pokoknya jadi contoh yang baik. Jadilah contoh teladan yang baik. Bukankah ini yang dicontohkan Rasulullah? Ya, jadi teladan yang baik. Kemudian yang kedua, saya cepetin aja. Batasi dan awasi penggunaan gadget pada anak. Kapan anak boleh pakai gadget? Tadi sudah ada penelitiannya ya. 3 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Tapi batasi. Berkompromilah. Kompromi. Dek, boleh ya pakai HP tapi 1 jam saja. Setelah itu, enggak, lagi asik ini, lagi asik Adik boleh milih. Sekarang mau tak bebasin, tapi besok sama sekali dan seterusnya nggak boleh main. Mau pilih mana? Sekarang 1 jam, besok masih 1 jam, atau besok sekarang dipuas-puasin, besok nggak boleh main lagi. Nah, kasih pilihan. Kadang-kadang itu waktunya anak mandi, nak mandi. Kata anak apa? Karena lagi asik pegang HP. Itu yang salah siapa? Nggak ada yang salah, tapi salah cara ngomongnya. Mempengaruhi anak. Kalau pengen anaknya itu berubah, cara mempengaruhinya bukan atau jangan pakai nada tinggi, tapi pakai nada datar cenderung menurun. Didatangilah si anak, nak mandi, bukan nak mandi. Pasti jawabannya hipnosis itu memprogram anak-anak atau memprogram siapapun itu pasti pakai nada rendah cenderung menurun. Makin nyaman, makin rileks dan tidur. Itu kan gak mungkin makin nyaman, rileks, gak turu tak gibeng. Gak jadi. Jadi, nak mandi. Terus tambahin lagi, nak mandi sekarang. Kami praktek, Pak, praktek. Itu hipnosis. Nak mandi sekarang. Ntar masih asik ini misalnya anaknya mau main apa, ntar nggak mau mandi, nggak mau. Nah, kasih pilihan lagi. Nah, mau mandi sama ayah atau sama mama? Kasih pilihan. Ntar dulu Ma, bentar aja Ma. Nah, apakah yang mandi itu ayah sama mama? Atau adik mau mandi mandi sama ayah atau sama mama, atau mandi sama ayah sama mama? Kasih pilihan. Boleh? Ya boleh, kenapa enggak? Sekarang. Kalau masih main aja, kasih pilihan lagi. Sekarang, kalau mau main terus sampai puas, besok sudah nggak ada main lagi. Tapi cara ngomongnya jangan keras, pelan, menurun, mendatar cenderung menurun. Itu hipnosis. Hari itu mungkin belum, tapi hipnosis itu ya
Hari ini diprogram pelan-pelan gitu. Besok pelan-pelan lagi. Itu mancep Pak. Contoh anak saya tuh wangel mangane Pak. Wangel maame. Ketika mau tidur tak program. Nah, maem nasi ya. Maemnya sukanya nggak nasi Pak. Itu loh. Apa sih? Apa lupa saya itu. Bukan teo, nggak ada teo loh kan. Itu loh Pak. Wafelo. Itu main sedikit. Kadang-kadang telur yang di dadar sedikit sulit makan gitu ya. Nah, ya ketika ngantuk, ketika ini, besok bangun tidur makan ya, makan nasi. Makan nasi itu enak. Udah gitu aja. Jangan banyak-banyak. Nah, besok makan nasi ya, pakai ikan, pakai ayam, pakai ini. Bingung otaknya. Dulu, iya karena kami praktek Pak, Ada dokter itu, wah anakku angel mangan. Salah satu cara memprogram anak itu, satu ketika dia lagi seneng-senengnya, yang kedua ketika dia itu lagi ngantuk, cuapek gitu diprogram. Atau ketika dikagetin, contoh dikagetin itu misalnya ketika pulang sekolah gini ya, assalamualaikum, jenengan sembunyi di balik pintu gini, assalamualaikum, waalaikumsalam, dikagetin, itu. Ketika dikagetin sambil dipeluk misalnya, nah dikagetin langsung, karena anak kaget itu pikiran bawah sadarnya itu lagi aktif, diprogram langsung, makan nasi ya, makan nasi ya. Meskipun dia nggak begitu dengar, nggak apa-apa, tapi itulah program. Biasanya 3 hari, paling seminggu lah. Setelah itu aktif tuh makannya. Ada anak yang makan tajin aja. Nah itu men-switchingnya di program pelan-pelan. Nggak bisa langsung switch, nggak bisa, pelan-pelan. Seperti itu ya. Gitu. Kemudian berikutnya, buat aktivitas yang menyenangkan bersama anak. Jadi jangan jangan hanya melarang, tapi buatlah aktivitas lain yang bahasanya tuh mengalihkan perhatiannya. Jangan dilarang tapi nggak dikasih pilihan, gitu. Saya supaya anak nggak main game, ya di rumah banyak sekali mainan Pak. Dia sering tak ajak main beli toys, alat-alat main anak-anak, tak suruh milih-milih sendiri Pak. Makanya di rumah itu ruang tamu nggak ruangan udah Pak, mainan anak nggak apa-apa, ya. Terus tetapkan wilayah bebas gadget. Nah, kami di rumah itu, ini di sini nggak boleh ada gadget hanya di sini. Kalau habis telepon atau nggak boleh diletakkan ngawur, harus di sini supaya nggak sering dilihat anak. Kemudian beritahu anak bahaya gadget terlalu lama, matanya nggak bisa melihat lah, atau rambutnya keriting lah, rambutnya pirang. Loh bener, kalau kebanyakan main gadget untuk anak-anak, rambutnya akan pirang nanti atau garing karena nutrisinya kurang, buahnya kurang, vitaminnya kurang, pengaruh pada rambut. Kalau jenengan punya anak ya, rambutnya tuh welek, welek, garing, gampang linting-linting, gak normal gitu, apalagi sering pirang-pirang. Oh itu kurang nutrisi, betul, kurang buah, kurang sayur, kecuali dicat loh ya. Dan yang terakhir adalah berikan mainan yang seusia dengan anak. Makanya anak saya itu kalau tak suruh milih-milih sendiri. Paling sukanya main apa Pak? Yang nyusun-nyusun itu loh Pak, puzzle seperti itu. Nah, itu jamaah sekalian beberapa tips supaya anak dalam tanda petik tidak main HP mulu. Dan jenengan juga komitmen jangan banyak main HP di rumah. Apalagi ditunjuk-tunjukin anak. Kilo. Apalagi anak masih kecil. Dah, jenengan pilih anak itu gadget minded atau anak selamat. Nek wis terjadi gimana Pak? Nek wis terjadi berkompromilah. Doa yang banyak, jenengan istighfar dulu yang banyak. Doa huwallazi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah, jika kamu pengen ngerubah anakmu, itu bukan wilayahmu.
Yang memberikan ketenangan pada anakmu, pada ibumu, pada ayahmu, itu aku, kata Allah. Sakinah, aku yang memberikan ketenangan. Maka mintalah padaku, doa pada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah, sabbit qalbi atau sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kembalikan, ya Allah, tetapkan hatiku, hati anakku, hati istriku senantiasa di jalanmu, ya Allah. Doa, Pak, doa terus, jangan pernah lelah untuk berdoa. Kalau anaknya sudah benar-benar tantrum, nyandu banget, terus saja doain dan berkompromilah. Dan setiap ketemu dia jangan marah, jangan marah. Ngomongnya mesti ngomong yang datar, cenderung ini. Awalnya dia nggak ngereken, nggak apa-apa. Besok nggak ngereken lagi, nggak apa-apa. 3 hari nggak ngereken lagi, nggak apa-apa. Tapi jenengan udah berubah. Dan ketika jenengan sudah berubah, energi rumah itu sudah berubah. Ketika energi rumah itu udah berubah banyak positifnya, anak pun pasti akan mulai tervibrasi. Oh, kok beda saiki? Kok gak marah-marah? Kalau anak bolos terus, please kompromi, jangan bahas dulu. Kamu kok bolos terus? Aku dipanggilin BP malu. No, stop. Wes, jangan bahas dulu. Kalau sudah parah. Tapi yang harus dilakukan adalah mulai bangun bonding kembali. Karena anak kalau udah seperti itu, Pak, dikasih masukan mendal, batang otaknya ini, otak mamalia di sini itu kaku. Kalau udah anak itu kaku karena pengaruh luar, dikasih nasihat pun mendal. Harus dilemaskan. Cara melemaskannya bagaimana? Dengan ketulusan hati. Dan jangan lupa, semua itu Allah yang punya. Kalau semua Allah yang punya, jenengan mesti banyak akses ke Allah. Wabil asharihum yastaghfirun, ketika waktu sahur istighfar, doa. Waduh, kalau itu yang terus dilakukan. Setiap kali salat doa lagi untuk anaknya. Waduh, kalau itu terus, ya Allah, Pak, insya Allah anaknya cepat sembuh. Pun niku yang bisa saya sharingkan, yang bisa kami bagikan. Saya yakin masih banyak, ini slide-nya sih wakeh, masih banyak yang harus kita pelajari bersama. Tapi oleh-olehnya adalah, satu kata kuncinya adalah, kalau anaknya itu sekarang itu lagi benar-benar nyandu, maka jenengan harus segera balik istighfar, balik ke Allah. Jenengan berubah baik, maka insya Allah anak akan berubah baik. Dan gak butuh waktu lama. Insya Allah kalau penelitian paling lama itu 90 hari paling lama. Ada yang lebih cepat lagi 31 hari. Yang ternyata ada yang cepat lagi 21 hari. Nah, kalau itu terus dilakukan, istiqomah mendawamkan itu, berubah, jenengan berubah, gak ngamuan lagi, gak emosian lagi. Yang ada hanya, ya Allah, alhamdulillah, dikasih anak, alhamdulillah, ya Allah, anakku begini, saya hanya berserah diri padamu, ya Allah, astagfirullah. Insya Allah anaknya cepat berubah. Dan anaknya kalau sudah seperti ini, kalau yang masih kecil-kecil kayak gini, jangan lupa doain terus, Allahumma faqihu bidin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kemudahan pemahaman agama dan mentafsiran akan kitab-kitab-Mu, ya Allah. Doain terus, Rabbana hablana min azwajina, terus doain itu. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Matur suwun, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, terima kasih, matur suwun. Nggak ada ya? Masih ada tanya jawab, Ustaz? Oh iya.